Halo semuanya, perkenalkan nama saya Latifatul Zuhroh dengan NIM 19051214071 akan membahas sedikit tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama adalah model OSI. Apa itu model OSI? Badan International Standard Organization atau ISO membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan Protokol Model Open System Interconnection atau yang disingkat menjadi OSI. Model OSI ini menjadi referensi dan konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol dan perkembangannya TCP/IP digunakan sebagai standar de facto. Model OSI memiliki 7 layer, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Saya akan menjelaskan per layer. Layer ketujuh yaitu application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Layer ke-6, presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Pada layer 5 itu session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SNB. Yang keempat ada transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket data tersebut, sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Misalnya protokol TCP/IP, protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa paket data diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Yang ketiga ada network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Pada layer 2 ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan jadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau biasa disingkat jadi MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch. Pada layer 1 ada physical layer, bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Lalu lanjut ke TCP/IP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. TCP mempunyai karakteristik sebagai protokol yang berorientasi koneksi atau connection oriented. Karakter TCP/IP. Yang pertama, reliable, berarti data ditransferkan ke tujuannya dalam suatu urutan seperti ketika dikirim. Memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. Yang kedua, berorientasi sambungan atau connection oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi dulu untuk melakukan sesi koneksi terlebih dahulu. Yang ketiga, full duplex. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host
terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Yang keempat, memiliki layanan flow control untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada satu waktu yang akhirnya membuat macet. Yang kelima, melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi atau dalam DARPA Reference Model. Yang keenam, mengirimkan paket secara one-to-one. TCP tidak menyediakan layanan pengiriman data secara one-to-many. Yang ketujuh, bersifat open platform atau platform independen, yaitu tidak terikat oleh jenis perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Yang terakhir, TCP/IP terpisah dari perangkat keras yang mendasarinya. Protokol ini dapat dijalankan pada jaringan Ethernet. Lalu, cara kerja TCP/IP yang pertama, datagram dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth. Bandwidth itu lebar frekuensi di mana data tersebut akan dikirimkan. Yang kedua, pada lapisan TCP, data tersebut lalu dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Misalnya, seperti cara mengarahkan data tersebut ke tujuannya, cara merangkai kembali ke bagian-bagian data tersebut jika sudah sampai pada tujuannya, dan sebagainya. Yang ketiga, setelah datagram tersebut dibungkus dengan header TCP, datagram tersebut dikirim kepada lapisan IP. Yang keempat, IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan header sendiri pada datagram tersebut. Lalu setelah IP mengarahkan datagram tersebut ke tujuannya. Selanjutnya adalah TCP versus UDP. Apa itu UDP? UDP adalah singkatan dari User Data Protocol. UDP adalah transport layer yang tidak handal, unreliable, atau connectionless, merupakan kebalikan dari transport layer TCP. Dengan menggunakan UDP, setiap aplikasi soket dapat mengirimkan paket-paket berupa datagram. Istilah datagram diperuntukkan terhadap paket dengan koneksi yang tidak handal atau unreliable service. Koneksi yang handal selalu memberikan keterangan apabila pengiriman data gagal, sedangkan koneksi yang tidak handal tidak akan mengirimkan tentang keterangan meski pengiriman data gagal. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu adanya komunikasi awal. Perbedaan TCP/IP dan juga UDP. Data dalam protokol UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor identifier, sehingga sangat besar sekali kemungkinan data sampai tidak berurutan dan sangat mungkin hilang atau rusak dalam perjalanan dari host asal ke host tujuan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP adalah DNS atau Domain Name System, SMTP atau Simple Network Management Protocol, dan juga TFTP yaitu Trivial File Transfer Protocol. Karakteristik UDP. Yang pertama, protokol yang ringan atau lightweight. Untuk menghemat sumber daya memori dari prosesor, beberapa protokol lapisan aplikasi membutuhkan penggunaan protokol yang ringan dan dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dan saling bertukar pesan. Lalu, transmisi broadcast. Karena UDP merupakan protokol yang tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host tertentu, maka transmisi broadcast itu pun dimungkinkan. Sebuah protokol lapisan aplikasi dapat mengirimkan paket data ke beberapa tujuan dengan menggunakan alamat multicast atau broadcast. Hal ini kontras dengan protokol TCP yang hanya mengirimkan transmisi one-to-one. UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggaan atau buffering. UDP tidak menyediakan mekanisme buffering dari data yang masuk ataupun data yang keluar. Tugas buffering merupakan tugas yang harus diimplementasikan oleh protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP. UDP tidak menyediakan mekanisme segmentasi data yang besar ke dalam segmen-segmen data, seperti yang terjadi pada protokol TCP. Karena itulah protokol pada lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus mengirimkan data yang berukuran kecil. UDP tidak menyediakan mekanisme flow control seperti yang dimiliki oleh TCP.
connectionless atau tanpa koneksi. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Unreliable atau tidak handal. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang secara selama transmisi. Pada umumnya, protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP mengimplementasikan layanan kendala. Perbedaan dari TCP dan UDP ini tadi sudah saya bacakan ketika pembacaan karakteristik dari TCP dan UDP. Lalu ada network protokol. Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol ini digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bila diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Lalu Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan ini digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. File Transfer Protocol atau FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang menggunakan standar umum pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lalu Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet ataupun intranet. Lalu ada Secure Socket Layer atau SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Lalu Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah METG dan lain-lain. Lalu ada Internet Message Access Protocol atau IMAP. Protokol yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Lalu Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. DNS atau Domain Name System, Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Untuk slide yang terakhir yaitu ada Reserved Port dan Registered Port. Reserved Port atau Well-Known Port itu range-nya 0 sampai 1023, merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Lalu ada register port, range-nya dari 1024 sampai 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Sekian, terima kasih.